Shalom, saudara-saudara kami Anugerah Sulung, Gereja Anugerah Sulung. Kami ucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kita masih dapat beribadah walaupun lewat online. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Kau masih berikan kesempatan buat kami untuk kami dapat beribadah walaupun lewat online. Tuhan, urapi kami, urapi yang mendengar, Tuhan, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu, biarlah puji-pujian ini juga memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Bersama Tuhan kami bisa. Haleluya. Amin. Hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hari-hari kami untuk kami beroleh hati yang lebih bijaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan untuk selalu lebih lagi dekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari,
beroleh hati bijaksana. Terima kasih. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam pengenalan akan firman-Mu lebih dalam lagi. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu atas kami, untuk kami mengerti dan menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau tambah-tambah hikmat marifat-Mu yang dari surga. Begitu juga kami yang mendengarnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita kembali belajar lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Saudara, kita mau belajar dari keluarga Obed-Edom. Ya, minggu lalu kita sempat belajar bagaimana keluarga Obed-Edom ini memperoleh kesempatan 3 bulan di mana tabut diletakkan di rumahnya, dan kesempatan 3 bulan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh keluarga Obed-Edom, sehingga dikabarkan kepada Daud bahwa keluarga Obed-Edom ini beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu artinya selama tabut Tuhan ada di rumahnya, dia memperlakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan itu turun atasnya dan berkat itu dilimpahkan bagi keluarganya. Namun demikian, Daud membawanya setelah mendengar berita Obed-Edom beroleh berkat yang banyak, maka Daud kembali untuk memutuskan dengan cara yang diperbarui lagi. Kalau tadinya ada eksiden, saudaraku ya, yaitu Usa disamber,
Tuhan murka dan Usa disamber. Karena tabut itu diangkat melalui kereta. Dari rumah Obed-Edom dibawa ke kota Daud, tidak lagi diangkat dengan kereta, tapi dipikul oleh orang Lewi, ya, oleh imam-imam dan orang-orang Lewi mempersembahkan korban, menyanyikan puji-pujian, penyembahan sepanjang perjalanan dari rumah Obed-Edom menuju ke kota Daud. Sebetulnya pilihan bagi Obed-Edom itu punya hak untuk menentukan pilihan. Dia bisa menetapkan untuk monggo tabut dibawa ke kota Daud dan dia akan tetap tinggal di Gad. Tapi rupanya Obed-Edom itu yang sudah sekian lama menyadari kekurangan kesalahannya, dia kembali menentukan pilihannya bahwa dia tidak akan pisah dari tabut Tuhan. Dia sadar betapa dia butuh, betapa dia perlu adanya tabut Tuhan yang menggambarkan tentang hadirat Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Itu sebabnya ketika tabut dibawa ke Yerusalem, maka Obed-Edom beserta dengan seluruh isi rumahnya ikut ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, saudaraku ya, kita baca di 1 Tawarikh 15, 1 Tawarikh 15 ayat 15 dan ayat 21. Dan bersama-sama dengan mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Sakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maseya, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed-Edom serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Sedang ayat 21, sedang Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yehiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kemudian Fatsal 16 ayat 5, kepalanya ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, ya, lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya. Obed-Edom dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Saudaraku, jadi dari ayat 3 ayat yang kita baca ini kita tahu bahwa sesampainya di kota raja, ternyata Obed-Edom ini diberi tugas oleh Daud. Artinya Lewi yang sudah balelo, yang sudah minggat ke Gad, itu ketika dia kembali tentu dengan pertimbangan, banyak pertimbangan Daud. Daud melihat bagaimana tabut Tuhan dipelihara di rumah Obed-Edom dan Tuhan berkenan. Artinya kalau Tuhan sudah menerima dia kembali, mengapa Daud harus menolak? Itu sebabnya kedudukannya secara perlahan-lahan dipulihkan, ya. Jadi menjadi penunggu pintu, ya, penjaga pintu, OB, saudaraku ya, sekaligus bersih-bersih dan lain sebagainya. Kemudian jadi pemain pengiring. Tapi di Fatsal yang ke-16 di situ sudah maju perkembangannya. Apa itu? Dia sudah menjadi pemain kecapi. Artinya boleh main pengiring, tapi boleh juga main kecapi sendiri. Jadi pemain kecapinya. Selama pemerintahan Daud,
kurang lebih Daud itu memerintah 39 tahun, saudaraku ya, dari 965 sebelum Masehi sampai 1004 sampai 965 sebelum Masehi, kurang lebih 39 tahun. Nah, selama 39 tahun ini Daud memberikan pekerjaan, memberikan kepercayaan kepada keluarga, kepada Obed-Edom dan keluarganya. Awal itu kita lihat Obed-Edom, setelah itu keluarganya pun diberi kepercayaan. Saudaraku, siapa di bagian mendekati akhir-akhir pemerintahan Daud, jadi waktu kurang lebih 965 sebelum Masehi, ya sekitar itu menjelang akhir-akhir pemerintahannya, saudara, ada di 1 Tawarikh 26 ayat yang ke-15. Kalau tadi 1 Tawarikh 15 dan 16 itu awal pemerintahan Daud. 1 Tawarikh 26 itu menjelang, ya sudah pertengahan, bahkan menjelang Daud pensiun gitu ya, tapi masih aktif. 1 Tawarikh 26 ayat 12 dan 15. Di situ Obed-Edom dan anak-anaknya dituliskan, bukan hanya Obed-Edom tapi anak-anaknya. Kalau Obed-Edom ya, ayat 15, ayat 12 nanti Anda baca. Ayat 15, bagi Obed-Edom ialah pintu gerbang selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Jadi saudaraku, kalau awal pemerintahan Daud yang diberi kepercayaan, diberi tugas itu Obed-Edom, ini di pertengahan di Fatsal 26 ini bukan cuma Obed-Edom. Kalau tadi Obed-Edom, awalnya Obed-Edom cuma ya mungkin shift gantian, ada hitnya, ada kepalanya. Obed-Edom bagian jaga pintu, ya di shift ganti, sebentar pintu selatan, sebentar pintu utara, mungkin gitu. Tapi kalau di Fatsal 26 ini itu sudah jelas diberikan tanggung jawab, yaitu Obed-Edom diberikan jaga gerbang selatan. Kalau tidak salah gerbang selatan itu gerbang Sion, ya. Kemudian bagi anak-anaknya diberikan kepercayaan penunggu gudang, ya, penunggu gudang perlengkapan. Jadi ada perkembangan di era awal Daud itu cuma sebagai penjaga pintu gerbang, ya di save gitu saudaraku ya. Kemudian sebagai pemain kecapi pengiring. Nah, di pertengahannya ada perkembangan yang namanya Obed-Edom. Ini bukan cuma Obed-Edom, tapi anak-anaknya juga diberi kepercayaan. Anak-anaknya diberi kepercayaan untuk menjaga penunggu gudang perlengkapan. Ya lumayan saudaraku ya, ada peningkatan. Buat Obed-Edom bukan hanya di save, dijaga pintu, tapi diserai tanggung jawab untuk jaga pintu selatan. Kita lihat lagi, anak-anak Obed-Edom itu ada 8 orang. Ya, 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 8, ayat 4 dan 5-nya dulu kita baca, itu anak-anak Obed-Edom. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni anak pertama, anak sulung Semaya. Ya, minggu lalu sudah sempat saya sebut, Semaya itu yang artinya aku mau taat, ketaatan. Dan juga berarti segala kehormatan, segala kemasyuran, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ini bukti daripada pertobatan dan penyesalan Obed-Edom. Anak pertama Semaya, Yosabet kedua, Yoah anak ketiga, Sakhar anak keempat, Natanel anak kelima, dan keenamnya Amil, Isahar anak ketujuh, anak kedelapan Peuletai. Disebutkan sebab Allah telah memberkati
dia. Kita tidak tahu persis anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ini yang namanya Obed-Edom masih tinggal di Gad, atau setelah menerima berkat mendapat anak-anak lagi setelah tabut Tuhan tinggal di rumahnya. Kelihatannya kalau dari arti nama anak-anaknya, ya Semaya yang saya sudah pulang mentaati Tuhan dan segala kemasyuran kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, Yosafat itu artinya Tuhan yang memberikan mas kawin, mempunyai mas kawin, artinya melamar kembali. Ya, Yosafat itu punya arti juga Allah yang memberi. Yang ketiga, saudara dari Tuhan. Bisa jadi sampai dengan kedua, ketiga ini, kedua Allah yang memberi, ketiga ini saudara Tuhan. Itu mungkin anak kedua atau ketiga inilah anak di mana waktu tabut itu tinggal di rumahnya Obed-Edom. Ya, kalau dari arti namanya, sebab anak yang keempat itu dituliskan sahar itu sebuah harga, a price, ya. Jadi ada harga yang dibayar, yaitu Obed-Edom meninggalkan Gad dan cara hidup lamanya, lalu Obed-Edom itu pindah ke Yerusalem. Kemudian anak yang kelima, Natanel, itu hadiah dari Allah. Jadi setelah balik diberi hadiah Allah. Kalau Anda perhatikan cara Rahel dan Lea, Bilha, Silva memberikan anak, itu bisa kita baca sejarahnya gitu saudaraku ya. Ini juga rasanya tidak jauh seperti namanya, keadaan anaknya, nama anaknya, demikian keadaan orang tuanya. Anak ketujuh, penghargaan, baru dapat penghargaan, rupanya dapat kepercayaan. Dan anak ke-8, Pewilita, itu hasil pekerjaanku, semua hasil pekerjaanku. Jadi saudaraku, 8 anak ya, dari 1 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5 dijelaskan karena Allah memberkatinya, Allah telah memberkatinya. Jadi diperkirakan menurut perkiraan anak ketiga, anak keempat lah Obed-Edom ini pindah balik ke Yerusalem ya. Ayat ke-6 saya bacakan, 1 Tawarikh 26 ayat 6 dan ayat 7. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Omni, Rahiel, Obed, dan terus ya disebutkan juga orang-orang gagah perkasa. Jadi setelah tiba di kota raja ini, Semaya ini punya anak-anak, dan anak-anak ini dipegangi pemerintahan atas sepuak mereka. Mengapa? Karena dituliskan mereka, anak-anak Semaya ini adalah pahlawan-pahlawan yang gagah. Di ayat 7 dituliskan anak-anak Semaya yang ini saudara, mereka adalah orang-orang gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa dan orang-orang yang gagah perkasa. Ayat 8, mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang-orang yang gagah perkasa, cakep untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Jadi berkembang biak, beranak pinak, beranak cucu, saudaraku, setelah di kota raja berjumlah jadi 62 orang. Itu selama pemerintahan Daud kurang lebih 39 tahun. Dijelaskan
anak-anak Obed Edom jadi 62 orang tambah Obed Edom dan istrinya jadi 64. Begitu saudaraku ya. Dan di saat 1 Tawarikh 26 ini, pertengahan pemerintahan Raja Daud dan pertengahan Obed Edom sudah pindah ke Yerusalem, sampai Semaya sudah punya anak-anak cukup banyak saudaraku ya. Di situ dituliskan bahwa Daud memberikan kepercayaan kepada Obed Edom untuk menjadi penunggu pintu gerbang selatan di Serai, saudaraku ya. Juga menjadi anak-anaknya menjadi penunggu gudang perlengkapan. Kemudian anak-anak Semaya diangkat menjadi pemerintahan atas buah mereka. Juga sebagai pemain kecapi. Jadi luar biasa. Obed Edom ini, dari Obed Edom mungkin awalnya dengan 3 orang anak, sampai di kota raja setelah sekian puluh tahun Obed Edom berkembang biak, bertambah jumlahnya karena diberkati oleh Tuhan sampai jadi 62 orang. Dan 62 orang ini Daud lewat 1 Tawarikh menuliskan mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang pilihan, dan mereka adalah orang yang cakap dalam pekerjaan masing-masing. Artinya kalau diserai kerjaan, mereka adalah orang-orang yang bisa bekerja dengan baik dan bisa bertanggung jawab dengan luar biasa. Namun demikian tidak selesai di situ, saudaraku ya. Bagaimana Obed Edom adalah orang yang berintegritas, bukan hanya berintegritas, tapi integritas plus. Pertobatan yang sungguh oleh Obed Edom, yang bukan disebut lagi sebagai Obed Edom, tapi papanya Semaya, gitu ya. Dibuktikan lewat perlakuan hidup. Integritas adalah sebuah sikap berkualitas, jujur, berwibawa, bertindak benar, konsisten, dan berpegang pada prinsip. Jujur tok bukan integritas, baik tok, benar tok bukan integritas, tapi integritas adalah gabungan daripada semuanya itu secara utuh. Nah, di sini saudara, integritas, saya tidak bahas lagi tentang integritas itu, tapi yang ingin saya katakan dalam kata integritas itu ada 2 kata, integral dan integrasi. Integral dan integrasi. Apa integral? Integral itu bulat. Ya, integral itu bulat. Integral itu juga totalitas. Jadi dia bukan orang yang setelah bertobat balik ke Yerusalem, dia bukan seperti istrinya Lot yang mau balik lagi. Dia juga bukan orang yang setengah-setengah, tapi saat dia balik, dia total balik. Dia total balik, berintegral. Integral, tekadnya sangat bulat, ya. Seperti Rasul Paulus ketika sudah terima Tuhan, dia punya tekad yang bulat dan dia berlari kencang dan dia tidak menoleh lagi ke belakang. Roma 8 ayat 35 dan 39, di situ tulisan, siapa yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada. Tekadnya begitu bulat, apa saja tidak menjadi penghalang bagi Rasul Paulus. Demikian juga bagi Obed Edom, ya, bagi Obed Edom. Dan ternyata bukan hanya Obed Edom, tapi membawa seisi rumahnya, setiap pribadi terlibat di dalamnya. Ya. Ibrani 10 ayat 39, tetapi kita bukan lagi orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudaraku, tekadnya Obed Edom kenceng, bulat, hatinya sudah mantep, dan
tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Itu integral. Integrasi itu bicara tentang hubungan, terhubung, bersinergi. Yang namanya Obed-Edom yang tadinya lari meninggalkan Lewi, pergi ke Gad, tidak punya hubungan lagi dengan sesama Lewi dan tidak punya hubungan lagi dengan yang lain-lain. Tapi saat dia kembali, dia terintegrasi, dia bersinergi. Ya, di sini bicara integrasi atau hubungan, itu juga bicara soal hubungan dengan Tuhan. Ketika dia terima tabut itu, dia bilang, anak yang keberapa itu, Tuhan adalah saudaraku. Ya, aku menerima hadiah dari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tapi Obed-Edom begitu mengasihi Tuhan. Tentu saja sampai berkat dicurahkan, Obed-Edom menguduskan diri, menguduskan anak-anaknya juga untuk melayani di depan tabut Tuhan. Terintegrasi ya dengan sangat baik. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Seperti embun dari gunung Hermon, mengalir janggut jubah. Jadi ada aliran dari gunung Hermon, dari atas. Dia terima, dia diberkati, tapi dia juga mau jadi berkat, mengaliri semua kota-kota di Israel. Itu aliran dari gunung Hermon, seperti minyak di atas kepala Harun, mengalir sampai ke janggut dan sampai ke jubahnya. Dan tentu saja Yohanes 15 ayat yang kelima, Yesus pokok dan kita caranya. Obed-Edom katakan, hidupku sangat tergantung pada Engkau Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa tabut perjanjian, tanpa hadirat Tuhan dalam hidup pribadiku, hidup rumah tanggaku. Aku tidak bisa hidup. Maka karena ketergantungan ini, maka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, hidup Obed-Edom ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang terus mengeluarkan buah pada musimnya. Dan saudaraku, karena punya hubungan terintegrasi, bukan cuma sama Tuhan, tapi juga terhadap sesama. Buktinya dia menjadi rekanan pelayanan di gerbang, sampai dia menjadi kepala yang mengawasi gerbang selatan. Tentu dia juga punya anak buah, dia juga punya rekan-rekan kepala yang lain yang bertanggung jawab atas pintu utara, pintu timur, pintu barat dan sebagainya. Dan dia juga punya anak-anak. Itu sebabnya bukan dia sendiri yang dapat kepercayaan. Dia, karena dia berintegritas, berintegrasi, ya, dan bersinergi baik dengan keluarganya, demikian juga dengan rekan-rekan sesama Lewi dan terhadap atasannya para imam. Maka 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman sementara menantikan sampai kedatangan Tuhan. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau berintegritas, punya integritas, maka kita ini juga harus integral, punya tekad yang bulat, punya kesungguhan hati yang luar biasa, dan juga punya totalitas, tidak setengah-setengah, tapi kita juga punya sinergi, punya kontak, punya hubungan. Salib itu horizontal dan vertikal, saudaraku ya, vertikal dan horizontal kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan tentu sebagai sesama ciptaannya kita juga akan punya hubungan dengan sesama.
kalau di gereja, di rumah Tuhan, kita punya hubungan sesama Lewi, punya hubungan antar Lewi dengan imamnya. Di rumah punya hubungan dengan anak-anaknya. Memang nama istri Obed-Edom tidak disebut, tapi saya yakin di sini dia adalah istri yang bijaksana, karena luar biasa saudaraku ya, punya anak-anak yang semuanya menjadi orang yang dikatakan cakep dalam bekerja dan orang-orang yang gagah perkasa, orang yang dipilih oleh Tuhan. Nanti 3 bagian yang lain, ada 4 poin, 3 bagian yang lain kita akan bahas minggu depan. Saudara punya totalitas? Halo, Anda punya totalitas? Kalau Rasul Paulus bisa katakan, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus katakan ketelanjangan itu bicara soal kemiskinan dan seterusnya, sampai pedang itu bicara soal peperangan, bicara soal maut. Hari-hari ini keadaan sangat tidak menentu. Tapi bukan jadi Obed-Edom yang lama, kita jadi Obed-Edom yang disebut sebagai Bapak Semaya. Aku mau taat kepadamu Tuhan. Aku mau menghormati Engkau Tuhan. Aku mau memuliakan Engkau. Segala kemasyuran hanya bagi nama-Mu. Kalau aku bekerja, kerjaku baik dan menyenangkan banyak orang, bukan untuk kepujian bagi diriku, tapi semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat penutup Mazmur 52 ayat 8-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Seperti pohon zaitun menghijau di dalam rumah Allah. Tidak pernah layu, terus seger. Melayani tidak pernah kesel, tidak pernah bosan, tidak pernah stagnan. Hijau itu bicara kesegaran, bicara soal kesukacitaan. Mari saudaraku, kita harus jadi orang yang berintegritas. Sekalipun cuaca, sekalipun iklim, sekalipun keadaan pandemik seperti sekarang ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau iring Tuhan, aku mau melayani Tuhan, dan aku tidak pernah kendor semangatku untuk mengerjakan pekerjaan Bapakku di surga. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami mengucap syukur. Bukan saja Obed-Edom yang mau berubah nama menjadi Bapak Semaya, tapi kami juga, kami yang mungkin kemarin, masa-masa lalu kami sering menghambakan diri kami kepada kedagingan, sering mencari kepujian diri sendiri, sering mencari kemuliaan bagi diri sendiri, atau sering kami hidup dalam hidup lama kami. Tapi hari ini kami mau jadi hamba. Kami mau membawa diri kami rendah kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang mendengarkannya, supaya satu demi satu diurapi oleh Tuhan. Dan bukan hanya terima pengurapan, tapi dari pengurapan itu akan Tuhan tambahkan kemampuan untuk jadi orang yang integral, punya tekad yang bulat, dan punya totalitas
segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Serta kami terintegrasi. Engkau kepala dan kami tubuh. Engkau pokok dan kami carangnya. Kami akan jadi pohon yang terus berbuah. Daunnya terus hijau. Karena akar kami tidak sampai di mata air. Tuhan, biar jiwa, roh kami terus mau punya kontak yang bagus, mau intim dengan Tuhan. Sehingga karena keintiman kami dengan Tuhan, kami diberkati dan menjadi berkat. Berikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, sekalipun panas ini terik, pohon tidak pernah layu dan mengering. Karena sumber air hidup kami tetap memberikan kesegaran kehidupan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, kuatkan, sembuhkan oleh kuasa Roh-Mu. Dan Tuhan tetap punya iman bahwa Tuhan hidup dan Tuhan kami dahsyat. Allah yang kami sembah, Allah yang kami masyurkan, Allah yang kami tinggikan, akan menolong dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.